Ya, shalom semua saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita ini hidup dalam takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka sesuai janji firman-Nya di dalam Mazmur 91, orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang melekat kepada Tuhan akan mendapatkan penyertaan, akan mendapatkan perlindungan daripadanya. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama-sama di dalam Daniel 6 ya, di mana kita mau belajar mengenai kehidupan Daniel di dalam gua singa. Kalau saat ini gua singa itu seperti masalah-masalah yang kita hadapi, baik itu masalah kecil maupun masalah besar. Tapi sering seseorang itu lari dari masalah atau menghindari dari masalah. Tetapi Daniel ini luar biasa ya, masalahnya itu dihadapin. Tetapi tidak dihadapin dengan kekuatannya sendiri, tetapi Daniel menghadapi bersama Tuhan. Maka dari itu saya percaya biar kita sebagai anak-anak Tuhan yang mencintainya, biar kalau kita mendapatkan masalah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik sekarang maupun yang akan datang, kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Masalah kita tuh kecil, nggak ada artinya apa-apa. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita berjalan tidak pernah sendiri. Kita berjalan bersamanya ya. Jadi jangan pernah khawatir. Jangan pernah takut oleh apapun juga. Memang hidup ini nggak mudah. Kita lihat banyak perubahan yang terjadi. Banyak perubahan. Kalau hari-hari ini kita bersyukur ya, COVID-19 itu sudah mulai berkurang, tapi kita nggak akan tahu penyakit apa lagi yang muncul yang akan datang. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi satu hal kita percaya, kalau kita hidup benar, kita hidup dalam takut akan Tuhan, maka penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu ada dalam hidup kita semua. Amin ya. Mari kita sama-sama buka di dalam Daniel 6 ya, yaitu di Gua Singa. Kita belajar mengenai kehidupan Daniel di Gua Singa ya. Di situ Raja Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Hebat ya, jadi jangan putus asa. Raja Darius usia 62 tahun menjadi raja. Jadi tidak menentukan berapapun usia seseorang. Amin. Yang kedua, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Diangkatlah 120 wakil raja pada waktu itu. Ayat ketiga, membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Daniel ini sangat luar biasa. Dia dipercaya salah satu dari 3 pejabat tinggi, kalau versi Inggris 3 gubernur. Yang keempat, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Di sini raja itu sampai bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Daniel ini memang sangat luar biasa ya. Kita sudah melihat dia mengikuti pemerintahan zaman Nebukadnezar, bahkan anak Nebukadnezar, dan saat ini dengan Raja Darius. Jadi suatu hal yang sangat luar biasa yang dapat kita lihat dari kehidupan Daniel. Saya berikan judul perikop pada hari ini yaitu Macan Ompong. Kita lihat di ayat ke-5 dan ke-6, di mana kalau kita baca, orang-orang yang mengikuti raja yang sudah dipercaya raja menjadi wakil raja dan 3 pejabat tinggi, salah satunya Daniel, itu teman-teman Daniel semua ya di dalam suatu pekerjaan, itu mereka pada dasarnya itu iri hati. Mereka nggak suka kepada Daniel. Sehingga dikatakan di ayat ke-5, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja
Berarti 2 temannya Daniel, 2 pejabat tinggi dan 120 wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Jadi teman-teman Daniel ini yang di dalam pemerintahan ini seperti macan ompong ya. Dia itu seperti sama-sama memiliki kekuatan yang hebat, yang sepertinya punya gigi tapi sebenarnya ompong. Karena apa? Karena dia ini tidak memiliki hati yang benar, tidak memiliki hati yang tulus, tetapi penuh dengan keirian hati, penuh dengan dengki, dan bahkan berencana yang tidak baik. Rencananya bukan rencana sekedar rencana, tetapi rencana pembunuhan kalau kita pelajari. Karena dia merancangkan suatu rencana yang jahat kepada Daniel, yaitu teman sekerjanya sendiri ya. Sampai dicari-cari kesalahan, dia tidak akan menemukan kesalahan Daniel. Karena Danielnya adalah orang yang diurapi Tuhan yang luar biasa, yang pintar, yang sangat dipakai di dalam masa pemerintahan itu. Raja Darius kalau sampai kehilangan Daniel, tidak akan maju pemerintahannya karena Daniel ini adalah orang yang sangat hebat. Bahkan raja mau berpikir untuk menempatkannya di posisi yang tinggi. Dan akhirnya di ayat ke-6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi kalau Daniel sudah luput dari masalah pekerjaannya, kepintarannya yang luar biasa itu, dicari lagi. Musuh itu selalu mencari kesalahan seseorang. Itulah musuh. Iblis pun meraung-raung seperti singa, mencari kesalahan. Jadi kita ini memang tidak ada yang sempurna, tetapi apapun kita harus mendekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, berseru kepada Tuhan. Karena tidak ada jalan lain kecuali namanya, yaitu Yesus Tuhan, Allah, Raja yang hidup, yang kekal sampai selama-lamanya ya. Amin. Sehingga akhirnya cerita ini kita nanti dipelajari di ayat 7 dan selanjutnya itu. Sehingga akhirnya Raja Darius ini mulai dibujuk ya. Raja Darius ini mulai dibujuk. Seorang raja diagung-agungkan. Mulai datang, Raja Darius kekalah hidupmu, mulai dipuji-puji. Sampai akhirnya mereka tuh bersama-sama datang, bermufakat ya, datang kepada Raja Darius. Dia mengatakan, Raja Darius, bagaimana ini? Kamu adalah raja yang hebat, kira-kira seperti itu ya. Kamu raja yang luar biasa. Ayo buat peraturan dalam 30 hari. Nggak boleh ada orang yang memuja, berdoa kepada dewa atau manusia lain, kecuali hanya pada Tuanku Raja. Sangat disayangkan, Raja Darius ini menurut saya itu ya raja yang bodoh ya. Karena dia begitu mudahnya dirayu, egonya. Ego laki-lakinya dirayu. Suatu hal yang kamu kalau dipuji cuma dalam 30 hari, kurang lebih seperti itu. Nanti kita lihat rakyatmu, kita lihat apakah orang-orang itu setia memuji engkau seperti itu. Akhirnya raja berkata, oke. Dia langsung memutuskan iya. Dalam suatu keputusan, apalagi keputusan besar dalam 30 hari, kalau tidak memuja, yaitu Raja Darius, tidak berdoa pada Raja Darius, maka hukumannya adalah masuk dalam gua singa. Itu keputusan yang sangat besar, tetapi tidak dipertimbangkan oleh seorang raja. Tidak tahu resikonya seperti apa. Sehingga akhirnya Raja Darius dengan enaknya, dia dengan peraturan daripada masa itu, yaitu peraturan media Persia yang harus dicap oleh raja, sehingga peraturan itu tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut kembali. Sehingga akhirnya Raja Darius mengiyakan peraturan tersebut. Kita pelajari di ayat ke-11. Di mana Daniel setelah dia demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Luar biasa Daniel ini. Kita pelajari sampai di ayat ke-11 ini. Yang pertama,
dalam kehidupan Daniel, yaitu Daniel adalah orang yang setia. Biar kita hidup setia sampai akhir hidup kita, setia kepada Tuhan, setia dalam pekerjaan kita, setia dalam pelayanan kita, setia dalam apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Amin. Dan yang kedua, Daniel ini apa? Daniel ini dapat dipercaya. Susah mencari orang yang dapat dipercaya, apalagi kalau kita memiliki bisnis, mencari orang yang dapat dipercaya itu tidak mudah. Yang ketiga, Daniel ini seperti apa? Daniel ini bertanggung jawab. Dipercaya aja, kalau nggak bertanggung jawab tidak cukup ya. Kita harus bertanggung jawab. Sehingga Raja Darius ini di masa pemerintahnya tidak ada yang dirugikan. Raja Darius ini sukses masa pemerintahnya di bawah Daniel ini ya. Dan yang keempat kita pelajari di ayat ke-11. Daniel pada saat mendengar peraturan itu peraturan yang sangat menakutkan ya. Kalau tidak menyembah raja, tidak berdoa kepada raja dalam 30 hari, maka dimasukkan ke dalam gua singa. Itu peraturan yang sangat mengerikan. Tetapi Raja Daniel ini berespon benar. Dia tidak takut oleh Raja Darius ya. Dia berespon benar, dia datang kepada Tuhannya. Dan yang kelima, apa yang dapat kita pelajari dari hidup Daniel, yaitu Daniel ini memiliki kebiasaan yang baik, yaitu dia tuh suka berdoa, suka memuji Tuhan, bahkan 3 kali sehari dia berlutut dan berdoa. Maka dari itu komitmen itu diperlukan oleh anak-anak Tuhan. Saya nggak tahu komitmen kita semua kepada Tuhan pasti berbeda-beda, tetapi tetap percaya kita memiliki komitmen yang baik, memiliki kebiasaan yang baik untuk kita mau hubungan kita, bagaimana kita meningkatkan hubungan intim kita dengan Tuhan. Ya. Dan selanjutnya kita baca kembali seperti di ayat ke-12 dan ke-13. Akhirnya mereka melihat, mungkin ditunggu-tunggu ya, mereka coba melihat Daniel ini apakah dia menjalankan peraturan apa tidak. Kalau bahasa Jawanya itu sudah diincar gitu ya, sudah diincar. Akhirnya kalau Daniel ini tetap berdoa dan akhirnya ditemukan sama wakil-wakil raja dan pejabat tinggi itu bahwa Daniel itu sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Maka wakil raja ini dan temannya pejabat tinggi ini yang tadi seperti macan ompong itu datang kepada raja, tapi cara menghadap raja dia pintar, dia nggak langsung kasih tahu raja itu loh orang yang kamu sayangi Daniel, dia nggak langsung bilang gitu, tetapi wakil raja ini dan teman sekerja Daniel ini dia mulai bertanya kepada raja. Raja masih ingatkah seperti itu ya di dalam ayat ke-13 sepertinya masih ingatkah raja peraturan yang kau buat? Dia mulai mengingatkan kepada raja peraturannya itu, dan itu peraturan tidak boleh dicabut dan tidak boleh dilanggar oleh raja. Oh iya, tentu raja diingatkan kan kalau dia sudah bikin peraturan seperti itu. Akhirnya jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Akhirnya di ayat ke-14 dikatakan, lalu kata mereka kepada raja, Daniel itu loh, salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku raja dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Raja tuh kaget, syok kira-kira ya. Dia mendengar Daniel, orang yang sangat disayangi, orang yang baru mau direncanakan dinaikkan posisi kedudukan yang lebih tinggi, tetapi Daniel, dia tidak bisa membayangkan Daniel harus menghadapi masuk di dalam gua singa. Sehingga raja itu berpikir dengan sedih, apa yang harus aku lakukan ya terhadap Daniel supaya Daniel ini lepas. Akhirnya sesudah itu raja tidak bisa menolak keputusan itu. Akhirnya raja harus memasukkan Daniel dalam gua singa, dan bahkan di ayat ke-17 raja masih menghibur. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Raja masih menghibur ya. Dan akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Dan itu adalah suatu peraturan yang dapat dicabut kembali dengan dicap meterai raja dan cap meterai para pembesarnya. Akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa dan raja tidak bisa tidur semalaman itu ya. Diminta penghibur juga tidak mau sampai akhirnya fajar menyising. Dia buru-buru ke tempat gua singa tersebut. Dia berseru kepada Daniel,
Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu Daniel berkata di ayat 22, ya Raja kekalah hidupmu. Di ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Di sini Tuhan bela Daniel. Jangan takut ya, apapun Tuhan bela. Tuhan itu membela. Memang masalah bisa ada dan tidak bisa hilang selama kita hidup tidak punya masalah. Itu juga nggak mungkin. Tapi kita percaya bersama Tuhan. Kalau kita hidup benar, hidup dalam takut akan Tuhan, kita melakukan bagian kita. Tuhan itu yang bela ya. Sehingga di ayat ke-24 itu Raja sangat sukacita sekali. Dia akhirnya memberi perintah tarik Daniel keluar dari gua singa dan tidak dapat luka apa-apa di dalam tubuh Daniel ya. Dan di ayat ke-25 si macan ompong tadi itu ya, raja memberi perintah lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Di sini saya teringat kata-kata yang tertulis di dalam Alkitab ini, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Yang berbuat jahat, kita lihat itu suaminya ya, papanya, ayahnya ya. Tetapi lihat istri dan anak-anaknya. Kenapa sampai demikian? Karena seorang kepala keluarga, seorang suami itu adalah imam di dalam keluarga. Seperti firman-Nya di dalam Mazmur 128 ayat 3 sampai ke 6 ya, saya bacakan sebentar. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayat kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Jadi ini bagi yang berkeluarga, biar kita ini terutama para pria, para imam, para suami, hidup dalam takut akan Tuhan, maka istri dan anak-anakmu akan bahagia. Dan bagi istri dan anak-anak, biar kita cinta Tuhan, kita hanya depend on God ya, kita hanya berharap kepada Tuhan, tidak ada jalan lain. Sehingga kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sesuai janji firman-Nya, maka semuanya akan digenapi, Tuhan yang akan bela. Sehingga di ayat ke-26, Raja Darius itu mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu ini. Sehingga akhirnya dia memberikan perintah bahwa harus menyembah Allahnya Daniel yang hidup. Bahkan dia mengakui Allahnya Daniel. Dia berkata di ayat ke-28, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Di ayat ke-29. Jangan khawatir kalau manusia tidak mempromosikan kita. Kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, kita hidup benar seperti hidup Daniel ini, maka Tuhanlah yang akan mempromosikan kita. Kita percaya kita nih hidup harus benar-benar hidup dalam takut akan Tuhan. Kita mau mencontoh kehidupan Daniel itu tadi ya, yaitu Daniel itu adalah orang yang setia, dapat dipercaya, dapat bertanggung jawab. Dia berespon benar terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Dan yang terakhir dia memiliki kebiasaan yang baik ya. Dia suka berdoa 3 kali sehari, berlutut. Mari kita komitmen kepada Tuhan. Hubungan kita, hubungan intim kita tingkatkan kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua, menjadi berkat buat kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini Bapa.
Kalau kami boleh hidup sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan. Kami mau mencontoh Tuhan kehidupan Daniel Tuhan. Di mana Daniel ini adalah orang yang setia Tuhan. Yang dapat dipercaya, dapat bertanggung jawab. Dan berespon benar terhadap setiap masalah apapun yang kita hadapi Tuhan. Untuk kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Karena Engkaulah jawaban dalam setiap persoalan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, biar kami juga memiliki kebiasaan yang baik Tuhan, untuk kami berkomitmen kepada Engkau Tuhan, untuk kami memiliki hubungan intim kepada Engkau, untuk kami boleh hidup sampai setia di hadapan-Mu, kami mengikut Yesus sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman ini Tuhan, dimanapun dia berada. Kami percaya Tuhan, jika firman Tuhan yang berbicara Tuhan, tidak ada yang kembali Tuhan. Firman-Mu sungguh-sungguh ya dan amin Tuhan. Janji-Mu sungguh-sungguh ya dan amin. Urapi kami semua Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu seumur hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya kepada saya, katakan pada Tuhan, katakan amin.